Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada tatap muka ke-9 yang membahas dalalah. Ad-dalalat. Apa artinya? Ini adalah implikasi makna. Maksudnya kalau orang itu ngomong sesuatu itu sampai sejauh mana akibat atau arti yang ditimbulkan dari omongan itu. Misalnya saya bilang, kamu pinter sekali. Maka kata-kata kamu pinter sekali itu ya secara harfiah mengatakan kamu pinter, tapi mungkin secara lain bisa dimaknai dengan makna yaitu bahwa kamu ini tekun, kamu ini banyak belajar, kamu dan lain sebagainya. Itu implikasi dari suatu ungkapan. Di dalam ushul fikih ada 4 implikasi suatu ungkapan, yaitu yang diambilkan dari kebiasaan berkomunikasi di kalangan orang Arab. Yang pertama disebut dengan ibaratun nas. Yang kedua disebut dengan isyaratun nas. Yang ketiga disebut dengan dalalatun nas. Yang keempat disebut dengan iqtida'un nas. Ibaratun nas itu gampangannya adalah makna harfiah, makna apa adanya. Isyaratun nas itu makna konsekuensi. Kemudian dalalatun nas itu makna sejiwa. Kemudian iqtida'un nas adalah makna sisipan. Ya, makna sisipan. Ketentuannya, kalau dalam pembahasan kata-kata kemarin itu maknanya dipilih, kebanyakannya dipilih mana yang kita pakai. Tapi kalau di dalalah semuanya ini harus dipakai, karena ini saling memperkaya penafsiran dari nas, baik dari Quran maupun dari sunnah. Itu memperkaya. Tidak boleh, yaitu orang hanya mau yang satu saja, tidak mau yang lain, hanya mau yang ini, tidak mau yang lain. Tidak boleh. Kalau suatu nas itu mempunyai 4 macam makna, maka 4-4-nya harus diambil untuk memperkaya makna. Baik, kita terangkan satu persatu, singkat-singkat saja. Yang pertama adalah ibaratun nas. Ibaratun nas, apa tadi artinya? Yaitu makna harfiah. Apa makna harfiah? Ya terus terang omongannya seperti apa. Seperti kalau saya misalnya seorang guru mengatakan kepada murid, duduk kamu. Misalnya seperti itu. Maka Pak Guru menyuruh saya duduk. Ya. Makna harfiah. Semua nas, baik sunnah maupun dari kitab, mempunyai makna harfiah ini. Nanti ini saya contohkan ya, sekaligus untuk mencontohkan makna yang kedua.
Yaitu yang pertama, ayatnya misalnya adalah wasyawirhum. Ini ayat ini. Fil amri artinya, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka mengenai urusan-urusan. Maka apa ini artinya? Artinya yang nomor satu adalah wajib bermusyawarah. Jelas dari ayat ini artinya ya wajib musyawarah. Tetapi ada arti yang tersembunyi. Yang musyawarah ini tidak bisa terlaksana tanpa itu. Apa? Nomor B. Bentuklah forum musyawarah. Nah, tanpa membentuk forum musyawarah, maka tidak bisa melaksanakan kewajiban musyawarah. Yang ini arti dari melalui jalur ibaratun nas. Yang ini melalui jalur isyaratun nas. Tadi sekaligus saya menerangkan yang kedua, yaitu isyaratun nas. Artinya apa tadi? Makna konsekuensi. Bisanya musyawarah, konsekuensinya harus membuat forum musyawarah. Seperti kita disuruh berbelanja, maka konsekuensinya ya kita harus mencari kendaraan, harus berjalan ke sana, harus tahu harganya, atau harus bisa memilih barang-barang yang diperlukan dan sebagainya. Yang difirmankan cuma kewajiban musyawarah, tapi konsekuensinya juga harus membentuk forum musyawarah. Yang ini adalah arti ibaratun nas, yang ini adalah arti isyaratun nas. Nanti kalau belum mengerti diulang-ulang ya mendengarkannya. Ya, supaya tambah pahala kamu. Ya. Kemudian langsung saja yang ketiga. Yang ketiga adalah dalalatun nas, makna sejiwa. Ada firman Allah, wala takun lahuma uffin. Jangan kamu katakan kepadanya suatu bentakan, maksudnya kamu jangan membentak orang tua kamu. Itu, kamu jangan membentak orang tua kamu. Kalau ngomong yang bagus gampangannya itu. Tapi yang di sini disebutkan adalah kamu jangan membentak orang tuamu. Jangan, atau haram ya, haram membentak orang tua. Ini arti apa? Ibaratun nas. Arti apa adanya. Memang kata-kata ayatnya seperti itu. Jangan kamu katakan suatu kata membentak maksudnya. Tetapi menurut dalalatun nas juga ada arti yang lain yang tidak dikatakan oleh nas itu. Haram memaki, memukul, atau menganiaya, menyiksa orang tua.
Tapi ini tidak dikatakan, cuma maknanya sama, sejiwa, maknanya sama. Mengapa kok tidak boleh membentak orang tua? Menyakiti hati. Berarti semua tindakan, perbuatan, kata-kata yang menyakiti orang tua tidak boleh, termasuk memaki, memukul, menganiaya. Nah, kalau menerangkan kata-kata, menerangkan ayat ini, oh ayat itu artinya haram membentak orang tua, betul. Jalurnya ngomong, jalur ibaratun nas. Oh itu juga berarti haram memaki-maki, misui. Ya betul. Memukul tidak boleh. Ya betul, tidak boleh. Tapi itu ngomong melalui jalur dalalatun nasi. Ya. Masih banyak contohnya yang lain ya. Ini semacam kias yang ringan. Kias yang ringan seperti di dalam ayat Al-Quran juga ada, kamu dilarang makan harta anak yatim. Tapi ada orang, oh enggak, saya makan kok, saya hambur-hamburkan, juga tidak boleh. Yang dikatakan oleh ayat, jangan makan harta anak yatim, tapi kita pun juga tidak boleh menghambur-hamburkan hartanya anak yatim. Nah, yang pertama, tidak boleh makan harta anak yatim itu melalui jalur ibaratun nas. Tetapi yang dilarang menghambur-hamburkan hartanya anak yatim itu melalui jalur dalalatun nas. Nah, yang terakhir sekarang ya, yaitu iqtida'un nas. Tadi apa artinya? Makna sisipan. Sebelum ke sana, maka kita contohkan dalam komunikasi kita sehari-hari. Misalnya ada orang lewat, ada penjual biasa yang sate, penjual sate. Maka orangnya itu mengatakan sate gitu saja. Sate gitu saja. Tapi kita maklum artinya apa maksudnya, yaitu bahwa dia mengatakan bapak-bapak, ibu-ibu, saya menjual sate. Ini maknanya iktidok, makna sisipan. Kalau kita tidak menyisipkan itu, kita tidak tahu maknanya. Misalnya ada orang nganggur nggak bawa apa-apa gitu, tiba-tiba dia ngomong sate, nggak tahu konteksnya apa. Nah, kalau ini kita tahu karena dia sedang mikul atau sedang mendorong gerobak dan ada dagangannya sate-sate itu. Jadi kalau ada orang bilang sambil dorong gerobak sate, itu maknanya bapak-bapak dan ibu-ibu, saya sedang menjual sate. Nah, kita ini yang di halaman bilang juga sate, itu artinya lain. Sate artinya, hai penjual sate, mari ke sini, saya mau beli sate. Nah, makna yang saya bunder ini yang harus dibayangkan di dalam pikiran kita, yang disisipkan di sini, namanya makna iqtido. Harus ada. Kalau nggak ada ini kita nggak ngerti apa maksudnya. Ada orang nganggur-nganggur, kita nggak salah kok sate. Kita kehilangan konteks, kita nggak tahu apa maksudnya. Nah, di dalam Al-Quran contohnya banyak. Salah satu atau dua ini saya ambilkan. Hurrimat alaikum ummahatukum. Hurrimat alaikum ummahatukum. Sepertinya kita juga sudah ngerti
diharamkan bagimu ibumu. Tapi sebetulnya ada pertanyaan yang diharamkan itu, pertanyaan yang diharamkan itu apanya? Jangan-jangan ada yang mengartikan diharamkan bagimu salaman dengan ibumu. Ya salah. Apa yang diselipkan di sini? Di sini adalah nikah. Seakan-akan firman itu berbunyi hurrima alaikum nikahu ummahatikum. Diharamkan bagi kamu menikahi ibumu dan seterusnya. Jadi yang diselipkan di sini adalah kata nikah. Ini harus kita bayangkan. Dan ini banyak pembahasannya di situ. Mengapa kita sisipkan ke situ? Kata-kata ini ya pasti ada kajiannya. Kalau yang ayat yang kedua, hurrimat alaikumul maitatu, kita juga seakan-akan sudah mengerti diharamkan bagi kamu bangkai. Ya terus kita sepertinya sudah mengerti, tapi sebetulnya ada pertanyaan diharamkan apanya? Jangan-jangan bangkai kamu biarkan saja di halaman rumah, tidak kamu buang dengan alasan diharamkan bagi saya bangkai. Yang diharamkan bukan membuangnya, tapi yang diharamkan apa? Memakannya. Nah, ini di sini nih makna kita sisipkan itu aklu. Ya, hurrima alaikum aklul maitati. Seakan-akan seperti itu. Diharamkan bagi kamu makan bangkai. Nah, ini persoalannya nanti bisa banyak. Ya, tapi karena kesempatannya ini sangat sempit, maka tidak bisa saya terangkan panjang lebar. Di antara 4 makna tadi, apa tadi saudara-saudara masih ingat ya? Ada pertama ibaratun nas, yang kedua adalah isyaratun nas, yang ketiga adalah dalalatun nas, yang keempat adalah iqtida'un nas. Yang paling kuat adalah arti ibaratun nas. Apa artinya? Kalau ada pertentangan antara makna harfiah dengan makna konsekuensi, makna itu, maka yang dimenangkan adalah makna arti harfiah. Kalau makna dalalatun nas bertentangan dengan ibaratun nas, tetap semuanya, pokoknya ketiga itu yang mulai isyaratun nas, dalalatun nas, iqtida'un nas, iqtida'un nas, kalau sampai bertentangan dengan ibaratun nas, maka ini adalah yang dimenangkan. Sekali lagi saya katakan, keempat-empat makna itu harus diambil oleh mujtahid untuk menemukan hukum di dalam nas Quran maupun sunnah. Tidak boleh dia pilih salah satu, hanya mau yang ini, hanya mau yang ini, hanya mau yang ini. Misalnya ada orang mengatakan bahwa dalam Quran itu kan kalau pencuri harus dipotong tangannya. Lalu orang mencoba, oh maksudnya potong tangan itu supaya dia kapok, itu misalnya. Lalu dia mengatakan, asalkan kita punya hukuman lain yang bisa, ya asalkan kita mempunyai mempunyai hukuman lain yang bisa membuat orang kapok, ya bisalah dipakai. Oh, tidak bisa begitu ngomongnya, karena di dalam Quran potong tangan itu adalah ibaratun nas, atau kata-kata yang harfiah dari dari ayat Al-Quran yang harus dimenangkan atas makna-makna yang lain. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.